Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Semoga Bapak Ibu keadaannya baik-baik, tetap bersemangat sekalipun di masa pandemi ini, karena kita tahu bahwa Tuhan tetap memelihara kita, tetap melindungi kita, dan tetap menyertai kita, tidak pernah tinggalkan diri kita. Kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan nyawa kehidupan bagi kami, untuk kami boleh memperbaiki diri, menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami perlu akan firman-Mu dan kami akan belajar firman-Mu, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas tentang topik mengenai materai yang kelima. Kita sudah membahas materai pertama sampai keempat. Kali ini kita akan membahas tentang materai yang kelima. Mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau telah menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka yang masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 ini berbicara mengenai materai kelima, yaitu aniaya besar yang terjadi atas orang-orang percaya yang berpegang pada kesaksian Tuhan Yesus Kristus dan berpegang pada firman Allah. Dan aniaya ini akan terjadi sampai pada puncaknya nanti, saudara, yaitu pada saat zaman antikristus, zaman aniaya besar. Jadi materai yang kelima ini berbicara tentang penganiayaan terhadap orang-orang percaya yang berpegang kepada firman Allah dan berpegang pada kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Materai yang kelima ini juga sudah dibuka, karena kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang percaya dianiaya, mereka yang mati syahid itu begitu banyak, saudara sekalian. Aniaya besar terjadi di mana-mana ketika orang mempertahankan imannya, karena mereka mempertahankan kesaksian tentang Yesus. Mereka memberitakan tentang Injil kabar baik, dan mereka dimusuhi, bahkan ditangkap, dipenjara, dan dibunuh. Pada zaman kisah para rasul kita tahu bahwa para rasul juga banyak yang ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh mati, saudara. Jadi hampir seluruh para rasul itu mati syahid. Hanya Rasul Yohanes yang mati karena usia tua, ketika dia harus kembali ke Efesus pada masa tuanya setelah dia mendapatkan wahyu di Pulau Patmos. Tetapi rasul yang lain hampir semuanya mati syahid. Tidak termasuk Yudas Iskariot yang gantung diri, bunuh diri, bukan, tidak termasuk itu, tapi semuanya mati syahid. Nah, itu membuktikan bahwa penganiayaan sudah terjadi atas orang percaya karena firman Allah dan karena Tuhan Yesus Kristus. Ternyata aniaya tidak menyurutkan pengikut Kristus untuk bersaksi. Sebaliknya, aniaya menjadi pemicu bagi orang percaya semakin berani bersaksi dan memberitakan Injil, sehingga jumlah orang yang percaya menjadi semakin besar, dan terjadi kegerakan besar di zaman para rasul, terus sampai pada akhir zaman akan menjadi lebih dahsyat. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi begitu dahsyat menjelang pada akhir zaman. Jadi saudara sekalian, kita mengerti bahwa aniaya ini
akan terjadi dan tidak bisa kalau kita menghentikan aniaya ini. Karena memang harus terjadi sesuai apa yang disebutkan oleh Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Nah, kalau kita perhatikan di sini bagaimana bahwa ini akan dilengkapi sampai jumlah orang-orang percaya yang dibunuh mati atau mati syahid itu genap. Sesuai dengan ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-11 ini, saudara. Jadi saudara sekalian, kalau boleh saya katakan, setelah materai kelima atau aniaya besar atas orang-orang percaya karena firman Allah dan karena kesaksian tentang Yesus itu dibuka, aniaya terhadap orang percaya masih tetap akan berlanjut sampai pada puncaknya masa pemerintahan antikristus, sehingga jumlah atau bilangan orang yang dianiaya menjadi genap. Nah, puncak kematian para syahid itu saya katakan tadi terjadi pada masa pemerintahan antikristus. Di situ akan banyak orang-orang percaya akan dibunuh karena imannya tentang Yesus. Karena mereka tidak mau menyembah antikristus dan menyembah Lucifer. Tidak mau menyembah patungnya daripada patung antikristus, saudara. Dan pembalasan Tuhan terhadap pembalasan Tuhan terhadap para penganiaya itu akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Tuhan Yesus Kristus akan memusnahkan semua antikristus dan pengikut-pengikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi pedoman bagi kami untuk kami makin bersikap waspada, mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.